Untuk proses selanjutnya kita tinggal masukkan aja nih ke dalam tong. Nah, ini mah hanya sebagai ilustrasi ya. Kalau misalkan lebih enak lagi kalau misalkan ininya banyak nih. Ini mah sebagai ilustrasi aja. Setelah ini, setelah dirimbas, setelah dipotong-potong, tinggal dimasukkan aja ke dalam tong. Tuh. Ke dalam tong sampai padat. Sampai padat banget pokoknya. Diinjak-injak juga nggak apa-apa. Tuh, dimasukkan ke dalam tong. Nah, ada dua catatan nih. Ada dua catatan. Mau dikasih istilahnya apa ya? Sumber makanan bagi bakterinya boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nih, kalau misalkan pakai campuran, biasanya saya pakai bekatul. Nah, setelah ini penuh nih, biasanya si mangnya ini naik ke sini, ditumbuk, dipadatkan. Nah, setelah dipadatkan, baru tuh lapisan pertama misalkan mau bekatul dulu boleh, lapisan paling bawah bekatul ya. Fungsinya untuk apa? Selain makanan bakteri, itu juga berfungsi sebagai istilahnya buat meredam lah, buat meredam kadar air gitu. Selain untuk makanan bakterinya, berfungsi juga untuk mengurangi kadar air si bekatulnya itu tuh. Bisa di bawahnya lapisan pertama misalkan bekatul, lapisan kedua rumput, ditumbuk sampai padat banget. Ya, setelah padat, lapisan ketiga tumpuk lagi sama bekatul. Lapisan keempat, terus rumput lagi, terus dipadatkan. Lapisan kelima, misalkan tambah lagi bekatul. Nggak perlu banyak-banyak sih, satu gayung juga cukup gitu ya. Satu gayung cukup, lebih banyak lebih bagus. Itu bakalan jadi nantinya ya buat makanan domba juga gitu. Nah, setelah penuh, misalkan ini full nih. Misalkan ini full ya, kelihatannya full aja dulu lah gitu. Ini mah kan cuman sedikit ya. Kalau misalkan ini udah full, nih, lapisan atasnya tutup lagi sama bekatul. Tutup sama bekatul, terus tinggal ditutup aja. Cas, ditutup gini. Cas. Lebih banyak drumnya, lebih banyak stok pakannya akan sangat lebih enak lagi gitu ya. Misalkan di Indonesia kan istilahnya ada dua musim ya, ada musim panas sama musim penghujan. Kalau misalkan udah punya stok kan enak tuh. Kalau misalkan udah punya stok, musim hujan orang lain masih nggak punya pakan, kita mah udah punya stok gitu ya, enak. Jadi tinggal duduk manis gitu. Nah, ke situ sih arahnya gitu. Jadi untuk stok barangkali ada papait lah, barangkali ada acara keluarga atau apa ya. Ketika udah punya stok enak, tinggal ngasih makan aja gitu maksudnya. Nah, pemula nih biasanya yang masih tradisional juga biasanya ngarit setiap pagi, setiap siang terus sore ngarit terus ya. Coba deh di cara yang seperti ini, mungkin akan istilahnya ada waktu senggang buat kita istirahat, menikmati hari yang lelah gitu ya. Kalau udah punya stok enak. Nah, ini saya udah ada stok nih beberapa drum. Ini buat domba-domba yang biasanya buat domba yang baru datang, buat domba Garut nih yang ini. Kalau domba yang keseluruhan di sini kalau misalkan pakannya seperti ini, wah harus berapa truk. Kalau misalkan untuk domba yang banyak ini di kandang yang ini kita pakainya tebun jagung. Nanti kita bikin deh video caranya bikin silase dari tebun jagung. Mungkin di semua yang nonton di sini udah pada paham ya. Ini mah lebih ke untuk yang pemula, peternak tradisional ya. Nanti saya akan spill nih yang udah
2 minggu, yang udah 3 minggu di dalam tong. Kita akan spill nih hasilnya. Kalau yang berhasil seperti apa, yang nggak berhasil seperti apa. Oke. Pantengin terus channel Pepe Dorver. Jangan kemana-mana ya. Kita sambung videonya selanjutnya. Oke. Nah, kita nanti akan buka nih satu persatu tong ini gitu ya. Yang udah jadi seperti apa gitu ya. Oke.